Terima kasih. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Hikam oleh beliau. Monggo. Ya, makasih. Jadi saya ingin melanjutkan tadi. Jadi begitu pentingnya yang terkandung dalam kitab Hikam ini, dan terbukti menarik perhatian para ulama-ulama berikutnya untuk memberikan syarah, komentar, dan memperluas penjelasannya. Belakangan yang terakhir adalah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Buti. Syekh Al-Buti Syahid. yang barusan ini juga beliau punya tulisan yang diberi judul Al-Hikam Al-Ata'iyah Syarhun wa Tahlilun. Ini sepertinya uraian yang paling panjang dibanding kitab-kitab yang lain, sampai ada 4 jilid. Itu sudah terjadi pengayaan yang luar biasa, dikaitkan dengan firman Allah, hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pernyataan dalam kitab Hikam itu. Intinya adalah bahwa kitab ini menjadi sebuah kebutuhan, apalagi dalam suasana kehidupan manusia yang merasa kering rohani. Ini memang seperti solusi. Karena sampai saat ini masih ada juga yang wallahu alam apakah memang belum memahami yang sebenarnya, bahwa ajaran tasawuf secara umum atau secara khusus misalnya kitab Hikam ini boleh dikatakan hambatan untuk kemajuan dalam kehidupan. Sebagian berpendapat begitu. Ya, ada yang masih punya pikiran seperti itu, meskipun ya tentu itu harus dijawab dan dibuktikan dengan kenyataan bahwa di dalam kajian Hikam ini justru yang terjadi tidak seperti itu. Karena apa? Karena di dalamnya adalah mengelola hati. Ketika hati terkelola dengan baik, maka menjadi hamba Allah enjoy. Ketika menjadi hamba Allah enjoy, maka yang terjadi adalah peningkatan syukur. Kalau kehidupan sudah dipenuhi dengan syukur, maka janji Allah yang sudah kita hafal semua nasnya itu pasti akan terjadi. Di sini intinya kajian kitab Hikam ini. Nah, oleh karena itu, maaf ya, berarti tadi kalau sudah enjoy tadi berarti penting juga untuk saat ini, saat PPKM ini gitu. Oh betul di mana semua orang merasa dia itu hidupnya sempit, terus kemudian mengalami beberapa hal yang sangat tidak mengenakan. Itu barangkali bisa dijelaskan ya. Betul. Karena memang begini. Dari sisi akidah barangkali sudah selesai. Sudah selesai dalam arti semua meyakini bahwa wa kullu amrin bil qada'i wal qadar. Wa kullu maqdurin fama'un mafar, selesai sudah. Segala sesuatu ini terjadi karena ketentuan Allah, karena qada dan qadar. Dan yang sudah dikondok dan diqadar oleh Allah enggak bisa berhindar. Ringkasnya kan seperti itu. Dalam konteks ini sudah selesai. Akan tapi kenapa terjadi kegersangan, terjadi kepanikan dan sebagainya? Itu tidak lain karena tata kelola hati kita masih belum mapan. Di sini. Nah, oleh karena itu kajian tasawuf memang tidak bisa dilepaskan dengan komponen yang lain. Karena kita sama-sama tahu ad-din yang kita yakini kebenarannya ini ditopang dari tiga pilar utama: akidah, syariah, dan tasawuf. Kalau mengacu pada bahasa hadisnya, teksnya adalah iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman, Islam, dan ihsan. Nah,
tasawuf itu mengambil peran di penjabaran tentang ihsan ini, tentang ihsan ini. Nah, itulah hikam ini akan membedah semua. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak mulai dari bab apa, dan tidak bisa dikatakan dimulai dari makalah pertama dan diakhiri yang terakhir, tapi muter aja. Berarti semua kalam-kalam tuh bisa menjadi tali menali, tali temali atau dengan yang lain. Betul, tali temali. Gitu. Maka kita lihat, begitu kita buka kitab kita, maka makalah yang pertama itu yang disorot adalah kalau seseorang mengandalkan amal. Ini disorot. Ya. Karena inilah pintu masuk kesalahan seorang hamba. Kalau sudah merasa amalnya banyak, hitung-hitungannya sudah seperti ini. Nah, maka kita tahu bahwa makalah yang pertama adalah tentang tanda-tanda orang yang beriktimat kepada amal. Nah, itu kan. Ya, kelihatannya ujuk-ujuk, tapi sebenarnya ini melalui proses pemikiran dan olah hati yang sedemikian canggih sebenarnya. Karena memang kenyataan manusia seperti itu. Yang ada pada memorinya ini adalah hukum sebab akibat saja. Nah, kalau sebabnya ini, akibatnya ini, sebabnya ini. Tanpa disadari dan mereka lupa bahwa asbab itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang justru sering tertinggal. Terima kasih Ki, menarik untuk dibedah tadi. Jadi bagaimana bahwa pada bab pertama itu sebenarnya sebuah perenungan yang panjang, dan perlu kami sampaikan tadi, dengan belajar kitab hikam lebih enjoy, jadi bisa menjadi imunitas tentunya. Betul. Di dalamnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan yang mau lewat ini.